Halo, selamat malam everybody. Selamat datang di channel Hoshi Stadium dan selamat datang di podcast kita yaitu Hoshicast yang setiap hari tayang, bukan setiap hari tayang sih, satu minggu tayang jam 7 malam. Dan kenalin, aku Satria Hana seperti biasa ya jadi host pada podcast ini dan aku ditemani juga oleh staff baru kita yaitu Rain kemarin ya seperti biasa ya. Oh, ingat lah kan ya. Udah kenalan di podcast, terus kenalan lagi di sini. Jadi pendampingnya Hana. Ya, dan kira-kira Rain, kita kedatangan tamu nih. Kira-kira siapa nih? Ini tamunya spesial banget. Temen kita berdua sama-sama wibu juga ya. Sama-sama wibu, sama-sama punya manga. Halo, di sini kita kenalan sama Mika. Halo. Halo guys. Yo. Oke, halo Mika. Ini juga kebetulan Mika ini temanku sama lain kuliah, jadi kita sama-sama ngisi podcast di sini dan kebetulan aku juga iseng ngajakin dia untuk tampil di podcast ini. Oh ya, apa kabar Mika hari ini? Gimana kabarnya? Ya, begitulah. Dengan udara panas ini sudah tidak tahan. Aku ingin berendam. Aduh, dia meriang coy. Menunjukkan angin dingin coy. Iya. Aku ingin udara dingin. Ini meriangnya bukan merindukan kasih sayang ya ini. Oh bukan, tentu saja. Beda. Merindukan angin. Oke, merindukan angin. Kalau di sini aku kebanyakan angin, sampai masuk angin ya kan ya. Waduh, tutor, aku juga mau. Wah, iya, itu ada yang kekurangan, ada yang kebanyakan gitu kan. Kurangin polusi udara sih kataku. Waduh, nggak ada KTP-nya kak. Waduh, sulit. Udara tidak ber-KTP. Sulit. Oke. Oh iya, ini kita nih mau bahas tentang, kebetulan ya aku kan baca informasi nih dari seorang Mika ini, katanya sangat-sangat mengikuti perkembangan manga ataupun manhwa ataupun anime ya yang produk-produk dari Jepang lah atau mungkin dari Korea, Cina dan sebagainya. Apa benar? Wah, benar sekali sih. Mumpung saya sebagai pengangguran ya, tentu saja saya update sekali dengan manhwa, terus manga juga anime sih. Oke, kira-kira apa ya, kayak genre-genre yang sering diikutin tuh apa aja sih? Kira-kira dari Kak Mika sendiri. Aku sih dari dulu selalu ngikutinnya romance ya, karena saya ini tidak punya kekasih ya. Hampa saya, tolong. Ya, bener sih. Kadang kan kalau misalkan orang-orang hampa kita gitu kan, yang hatinya kekosongan perlu diisi dengan dedi mas-mas yang ada di manga gitu gak sih? Waduh, aku juga mau. Iya, aku juga mau dong. Bukan yang dedi, yang cewek. Waduh, apa iya gitu? Apakah iya itu? Beda. Aku baru lupa kalau kalian berdua tuh cewek, aku cowok. Oh iya tah? Ya. Iyalah. Oke. Agak susah tapi nggak apa-apa. Oh ya, kira-kira kan si Mika ini emang sering ini ya ngikutin romance, dan apa sih motivasinya kok bisa suka banget dengan genre-genre romance, padahal kan banyak bertebaran di sana genre-genre manga, manhwa dan sebagainya. Dan jujur aja aku sendiri kan lebih ke fantasi dan sebagainya ya. Dan romance itu mungkin ya nggak terlalu banyak juga yang ngikutin, kecuali kalau emang yang pengen slice of life atau gimana. Nah, kira-kira apa motivasinya gitu tuh? Set, ini udah dibahas motivasi aja, udah kayak mau ngikutin UTBK ini. Waduh. Ini sih apa ya? Kalau kenapa ditanya kenapa sih romance itu kayaknya, ya mungkin nggak tahu ya kenapa ya. Aku selalu ngikutin genre romance tuh udah kayak dari lama gitu loh, kayak bener-bener lama banget. Terus romance sama slice of life. Tapi kayak kadang-kadang kan kalau misal kita stick di satu genre doang tuh kadang-kadang juga enak sendiri kan. Jadi kayak kadang-kadang juga fantasi sih. Tapi tergantung aku ngikutin manga, manhwa apa anime, karena kan kadang-kadang seleranya beda-beda ya.
benar. Benar juga sih. Karena kan Kalau di Mahua sendiri sih aku lebih ngikutin yang cerita kayak kerajaan gitu sih dibandingkan kayak yang modern gitu. Cuman kalau yang manga sih aku dua-duanya bisa sih gitu. oh, jadi kalau manga tuh lebih ke ya fleksibel lah ya antara fantasi atau mungkin Yep. romance, bisa digabung keduanya juga, slice of life juga bisa. Yoi, Keren sih. Karena benar kadang sekali. misalkan kalau aku nonton anime nih, kan dulu kan anime ya yang action banyak lah ya. Masa nggak ada ya nggak ada anak-anak di sini yang nggak pernah nonton Naruto, nggak nonton Naruto, masa kecil Anda kayaknya kurang bahagia gitu kan? Waduh. Iya kan emang Nggak benar, salah sih. Ya nggak nggak sih salah kalau kan? nggak Naruto, One Piece, Iya Dragon nggak Ball Naruto, gitu nggak sih? One Piece, Dragon Iya, Ball, bener. terus apa ya yang agak lebih famous, agak yang ya kurang famous tapi aku tetap suka gitu ya, kayak apa ya kalau nggak salah karakternya namanya Himura Batosai atau siapa gitu. Waduh, Batosai. anime Iya, Itu yang anime itu lama. anime lama banget itu, lumayan. waduh, Aku pernah lama dengar. apa? Iya, Apa lama. itu judulnya? Aku kayaknya pernah denger deh. Iya ya, Apa aku juga Rurouni pernah dengar. Kenshin? Oh iya. Alah, Ya. ya tahu. Iya, Rurouni Iya, Kenshin. tahu. Nah, benar. Nah, itu kan dulu kadang banyak tuh ya anime action gitu banyak. Cuman kalau lihat anime action kayak sekarang kayak Fire Force, terus Demon Slayer, aku agak kurang tertarik sih. Kayaknya Waduh, lebih waduh, jadi action parah tuh banget itu ngomong lebih Demon Slayer iya. kurang menarik. Waduh, kamu mau kayak di gitu. kamu mau Unbestake. dibestrokin. Tapi aku juga itu sih apa ya, kalau kataku ya sendiri ya, Demon Slayer tuh kayak overhype sih. Maaf banget tapi Jujur ya. Jujur ya. Best take, jujur. Oh ya, ngomong-ngomong dari Mika sendiri pernah kayak pindah haluan gitu yang bener-bener drastis. Contohnya misalkan dari Apa slice tuh, of life maksudnya? nih ke horor itu gimana? Bisa, pernah nggak? Walah, gini sebenarnya aku di tahap awal wibu ya. Aku itu paling suka genre misteri sih, karena dulu aku pecinta Conan banget nih. Wah, Anjay. Fans Conan berat nih. weh, Fans Conan berat saya, sangat amat berat. Sampai sekarang masih Iya, ngikutin sih, tadi. maksudnya yang movie aja, cuman kalau yang manga sama animenya udah lumayan lama sih nggak ngikutin. Iya sih. Hmm. Dulu manga tuh sampai beli, sampai baca-baca di toko buku gitu kan. Benar Keren kali. banget sih. Sama-sama pencinta manga-manga ini nih, manga-manga misteri gitu kan. Iya, waktu itu dulu Iya, tuh. genre misteri itu cukup, masa di awal aku wibu ya, ini cukup sedikit gitu loh, karena kan emang bukan genre favorit amat gitu ya, Iya. genre misteri. Bener-bener. Kayak apa sih paling yang terkenal zaman itu ya Conan, terus Kindaichi, terus Gothic ya masalah. Iya. Iya, Gothic, terus misteri-misterinya tuh kayak masih misteri yang enggak apa ya, aku lebih ke suka yang ada pembunuhannya gitu loh. Iya. Kalau misterinya kayak apa tuh? Aduh lupa, Hyoka ya kalau nggak salah. Itu aku kayak Hyoka, kurang gitu loh. Kurang Ya, aku. kurang ekstrim gitu nggak sih? Iya bener, kayak apa ya? Kalau di apa sih di FB gitu kayak banyak yang banyak yang ngejok gitu kalau misalnya nonton Hyoka langsung tidur, tapi Ya. itu di aku fakta sih, sumpah. Nggak salah, aku juga nonton Hyoka tidur sih. Jujur aja sih, bener-bener. Aku juga Sumpah, nonton Hyoka tidur. Aku expect-nya nonton Hyoka tuh kayak ada romance-nya dikit gitu loh, tapi ini kayak romance-nya tuh tidak terlihat. Menurut aku. Romance terhalang genre. Ini justru kita bukan cuma ngebahasin anime ya, kita juga ngerosting anime gitu kan. Waduh. Jadinya kayak roasting anime nih. Iya, nah kan kalau misalnya kita tadi bahas-bahas tentang ya anime kita masing-masing ya, kita prefer di genre mana, dan kira-kira dari ini ya, dari seluruh ya genre anime yang atau manga atau manhwa yang sekarang udah rilis banyak gitu. Nah, kira-kira dari Mika sendiri paling suka ya, maksudnya sampai sekarang tuh ya, yang paling bener-bener suka genrenya selain romance itu apa sih?
Waduh, sulit sekali. Karena slice of life mungkin ya, mungkin. Karena terkadang aku ganti-ganti genre juga sih gitu loh. Kadang suka action, kadang suka sosok gitu. Kalau ceritanya bagus, pasti aku bakal tonton sih. Tapi karena biasanya romance itu nyangkutnya duelnya sama slice of life ya, biasanya duetnya. Jadi ya mungkin untuk genre kedua mungkin slice of life sih. I see. Kalau dari Rain sendiri gimana? Gimana ya? Kadang kalau pindah haluan gitu ya, kadang dari bisa nih ya dari awal romance gitu terus tiba-tiba langsung pindah haluan ke komedi gitu bisa. Pasti pernah nonton Gintama kan? Waduh, romcom ya. Enggak Aku romcom pernah. juga. Kalau romcom tuh palingan apa ya? Kaguya sama. Nggak salah Romcom sih. sekarang tapi kurang Kak. Iya Waduh. juga. Ya juga sih, nggak salah. Mungkin karena udah terlalu lama di genre romance ya, tapi menurut aku ya romance sekarang tuh kayak anime, maksudnya anime sekarang ya, yang romance yang nggak jadi anime tuh menurut aku rada kurang gitu loh. Kayak beda aja gitu loh. Biasanya kan juga ini, kadang juga anime-anime itu sekarang banyak kan ini nggak sih apa ya, isekai, anime-anime isekai itu kan banyak. Iya, isekai banyak banget itu. Bener sih nggak salah sih. Tapi sebenarnya isekai itu kan kayak apa ya? Ada yang bagus gitu, ada yang ya begitulah gitu. Kayak isekai smart. Aku nonton itu karena gabut aja sih. Iya, Gitu iya. ya. Aku malah nggak nonton sama sekali itu malahan. Sumpah isekai smart banget itu gue nonton karena gabut gara-gara aku dulu tuh kan hobinya kayak setiap musim tuh selalu ada anime yang ku tonton ya. Nah, waktu itu anime yang ku tonton tuh kayak dikit gitu loh, terus aku kayak butuh hiburan, terus aku menonton gitu isekai smart. Aduh. Kakak bener sih kalau itu namanya di tahap yang levelnya udah ngakak. Udah sampai, tapi isekai sekarang kalau dilihat-lihat sih belum ada yang menarik ya kalau di aku ya. Iya. Bahkan ini nggak sih kadang tuh malah diopein si main karakternya tuh, aduh kok gitu sih. Iya sih, biasanya emang gitu loh. Terus tapi kalau isekai ya sebenarnya kan tergantung penulisnya sendiri ya gitu. Maksudnya kayak kadang bisa bagus banget, kadang bisa ya B aja gitu. Kalau misalnya kita bahas anime kan gitu. Kalau misalkan bahas mahwa itu kan karena kebetulan aku bacanya juga yang isekai fantasi kerajaan gitu, yang yang entah ketabrak lah, terus ketiduran kah, lelah kerja kah, ya gitu. Kalau kataku sih udah sampai kayak udah bosen gitu loh kalau nggak transmigrasi, ya itu isekai sama genre muter waktu udah kayak cuman tiga formula itu sih. Tapi kalau misalnya bagian itunya udah dikemas bagus gitu ya kadang-kadang ceritanya menarik sih. Ya sih, nggak salah sih. Dan kebetulan kan aku kan juga kalau misalnya di anime atau ya manhwa dan manga itu kan kebanyakan aku fantasi, dan fantasi kan pasti kaitannya dengan isekai ya. Ya, aku juga kayak ngelihatnya tuh kayak aduh isekai sekarang tuh bosenin, kayak ya udahlah langsung aku ganti genre. Kadang ya genrenya langsung tiba-tiba langsung ke ini thriller atau mungkin horror atau mungkin tiba-tiba langsung ke romance gitu kan. Jadi kayak what gitu. Kalau udah fantasi udah bagi isekai itu udahlah kayak dari cerita yang bagus itu sangat susah sih kata gue. Lebih enak anime atau manga yang seri-seri lama, jujur. Ya gak sih? Kalau sih, tapi kayak kalau di aku personally kalau romance, kalau terutama manga ya aku lebih suka yang apa ya, yang kayak kreator yang dari Pixiv gitu loh, karena cerita mereka tuh lebih bisa aku enjoy gitu dibandingkan cerita romance kayak Kanojo Karishimas gitu-gitu itu kayak jebolan-jebolan langsung komikus gitu loh, nggak lewat kayak cerita pendek di Pixiv terus dijadiin komik gitu loh. Aku juga pernah baca-baca cerita di Pixiv juga sih, nggak salah sih. Ya ngomong-ngomong soal baca-baca cerita nih ya di Pixiv gitu kan. Nah, kalian udah pernah nyobain site lain nggak? Kayak misalkan Wattpad atau AO3? Waduh,
yang pernah kan Saya gitu kan. saya personally Dari Mika sendiri tuh yang gimana coba? startnya dulu di Wattpad sih Kak. Dulu aku nulis Wattpad loh. Waduh, Iya, gila. gak Bisa salah. dilik lah, bisa dilik lah. Gak salah, cuy. Biasanya Wah, kan, dari bener sih, kadang biasanya kan orang-orang tuh meme-nya tuh awal-awal dari Wattpad. Terus karena nggak ada kick-nya gitu ya, nggak ada rasanya tuh pindah ke AO3 gitu. waduh, pengalaman pribadi ya Kak. Iya, bener sih, pengalaman pribadi udah tuh. Ya, ngomong-ngomong soal nulis Wattpad juga aku juga penulis Wattpad. Jadi kalau misalnya nanya soal Mika sama aku sama Mika juga udah pernah bertukar isi Wattpad kita berdua gitu. Oh iya. Aduh mah, gimana sih? Udah si Iya. Hana udah Wattpad, si Mika nulis Wattpad, ikut dah. Aku nulis Ya udah ayo. Ayo, tapi udah ayo. nulis Ya. Wattpad, aku nulis di sini. Aku pengen nulis di ini, AO3. Waduh, Kalau waduh. kalau AO3 kayaknya aku pernah nulis juga di situ. Dan jujur aja Aku sih nggak pernah. iya, tapi AO3 itu jujur aja kalau misalnya nulis di situ kok dapetin viewersnya lebih cepet ya daripada Wattpad. Jujur aja sih kayak aku merasa kayak AO3 ini selera bacanya rendah atau gimana gitu. Oh, nggak tahu. Waduh, nggak boleh gitu. Waduh. Aku Nggak juga. agak gimana gitu agak gimana gitu jadinya. Ini Ya, tapi pertanyaan nih, emang kamu nulisnya di Wattpad sama di AO3 genrenya sama apa beda? aku kopas karyaku dari Wattpad ke AO3. Ya, ya, Bener. Gak bohong aku. Jadi mungkin apa? di AO3 mungkin lebih. Kamu waktu itu nulisnya genrenya fantasi nggak sih? Iya, fantasi. Ya mungkin di AO3 lebih banyak yang suka fantasi. Kalau di Wattpad suka banyaknya romance yang CEO kaya raya. Waduh. Ini sih Ayo, jadi siapa yang berat ya. mau? Waduh, aku juga mau itu kalau kenyataan teh. kenyataan ya kan emang fantasi doang tuh ah. Aduh, aku mau tiba-tiba gitu. Langsung mau ngelamar kerja terus langsung diwawancara sama CEO-nya tuh gimana? Tutor. Kak, kita belum pernah merasakan Impi. lamaran kerja, Kak. Mimpi lamaran kerja dilamar sama CEO. Jadi Waduh. kayaknya bisa-bisa nggak lulus say. Waduh. Bisa-bisa dari HR aja kita nggak lulus. Ya udah deh Kak, minimal ketabrak mobil gitu tapi nggak sampai masuk rumah sakit deh. Ketabrak mobil, tapi itu yang mobilnya yang nabrak CEO, terus habis itu ditolongin. Ya deh, aku mau. Waduh. Apakah aku harus ke daerah orang kaya dulu terus menabrakan diri ke BMW? Hoki Waduh. banget ya gitu ya. Iya, hoki banget sih kalau Disengaja itu. banget tuh. Iya. Waduh. Disengaja banget malahan. Iya, Lu cari-cari Mika, lu malah cari-cari apa ya? Cari-cari lihat-lihat di jalan gitu kan. Oh, ada BMW, langsung lompat tengah jalan gitu. Waduh. Banyak lah kalau BMW di sini. Langsung aja Kak. Ih, langsung aja yang jangan. celaka siapa woi? Jangan. Bukannya nanti dapet CEO, malah nanti ke ICK jadi CEO. Oh, nggak apa-apa dong. Jadinya tetap ada kaya rayanya ya nggak? Nggak salah sih kalau itu mah. Nggak salah. Kayaknya aku salah ngomong nih. Waduh, aku juga mau Kak. Aduh. Oh iya. Terkait ini ya, kan kita kan juga udah bahas tentang bahkan kita udah meluncur ke ke Wattpad lah, ke sini lah. Nah, kira-kira nih Mika sendiri nggak ada minat kah mau buat manga sendiri atau apa sendiri, cerita sendiri gitu? Waduh, karena sebenarnya aku bisa gambar ya guys, cuman ya bikin webtoon tuh kayak apa sih, ada sih waktu itu rencananya, cuman ya bikin webtoon itu terlalu menguras energi Nggak salah sih sebenarnya. dibandingkan menulis gitu. Maksudnya kayak untuk gambar satu panel tuh kayak lama banget cuy. Ya iyalah kan emang ya meskipun gambarnya satu panel bisa banyak gambar kadang. Iya makanya aku nggak kuat sih kalau disuruh nulis webtoon tuh. Aduh. Pernah nyoba sewa tim nggak atau sewa orang gitu yang
kayak satu skill atau mungkin satu minatan kayak aku Ada bisa sih. gambar nih. Dulu sempet ada proyeknya waktu itu. Waktu zaman webtoon tuh masih WC, kalian tahu nggak WC? Iya. Ya tahu. Webtoon challenge, bukan Iya. Canvas dulu namanya. Nah itu Iya. sebenarnya dari situ aku kan kebetulan circle aku emang banyak kan orang-orang bisa gambar semua kan. Itu kita sempat mau bikin gitu, cuman kayak terhalang waktu karena harus belajar juga ya. Iya, nggak salah sih. Kadang kita juga pengen fokus sesuatu, ternyata terhalang dengan karir. Ya, susah. Benar sekali. Ya problematik sekali sih. Tapi emang sudah ada niatan ya berarti ya. Kalau misalnya mau membuat karya, mungkin kalau misalnya setelah ya kita kan lagi kuliah nih. Kalau misalnya setelah lulus mau aja coba buat gituan. Waduh, aku udah lama gak gambar sih. Jadi kayak dulu tuh emang tahu komik strip yang di Facebook itu nggak yang kayak 3 panel 4 panel itu yang kayak punyanya coretan harian. Iya, benar. Nah ya, itu aku dulu udah sempet bikin gitu loh, cuman kayak ngapain gitu loh, karena ngedijitalinnya tuh kayak aduh, aku nggak, waktu itu kebetulan aku nggak sejago itu juga gitu loh, masih masih pemula kak, mohon maaf. Iya sih. Aku aja nggak bisa gambar. Oh sama, aku juga nggak bisa gambar. Ini aku aja lagi nyari artis. Waduh, semangat. Nah, kalau misalnya Mika mau jadi artis di channel YouTube nggak masalah sih. Waduh, Gitu ya. waduh, saya harus belajar lagi menggunakan Medibank kak. Nggak masalah, kan kita kan juga sama-sama berkarya di sini, anjay. Anjay, tidak salah. Iya, kan sambil mengisi waktu luang juga. Oh iya nih, terkait dengan anime kan kamu kan juga nonton anime, pasti kan juga bakal iya kayak atau mungkin manga sama manhwa ya kan, kalian kan setiap zaman-zamannya kan pasti ada perbedaan ini nih yang sering di judge oleh orang awam, grafik. Waduh. Ini nih. Nah, kira-kira nih kamu prefernya animenya atau manhwanya atau manganya dengan grafik bagus atau dengan story yang bagus? Misal ya kayak ya cuma salah satu gitu sih. Grafik bagus, story jelek, atau story bagus, grafik jelek gitu. Pertanyaan sulit ya kalau di aku sendiri ya. Kalau di manhwa itu visual sih, aku lebih ke visual. Tapi kalau misalnya visualnya kayak B aja gitu, kayak aku masih bisa lah bacanya. Cuman kalau ceritanya bagus, visualnya rada-rada aku kayak gitu. Karena yang menjual kan itu ya. Iya sih. Kalau anime kan beda ya. Yang menjual kan bukan cuman gambar doang kan, bukan kayak ada seiyu gitu-gitu kan. Cuman kalau di manhwa itu kan yang menjual gambar. Jadi kalau bisa gambarnya kurang gitu, mau baca story-nya walaupun bagus ya, kayak gitu loh. Ya, bayangin aja ini sih kayak pecahan hati gitu kan. Kalau tampang luarnya beda, dalamnya bagus ya gak enak juga dilihat. Waduh, aku tidak setuju kalau itu kak. Gimana sih ya? Mohon maaf nih kak, analoginya kurang gitu kak. Kalau pecahan hati kan, kalau misal tampangnya futsu atau biasa aja, tapi hatinya luar biasa kan, why not gitu? Ya tapi kan nggak enak dilihat gitu kan. Wah parah sih kerja. Parah sih. Gimana sih? Parah. Ya kan ada preferensi gitu kan. Wah parah. Ya karena dia maunya yang good looking. Wah aku disudutkan guys. Disudutkan dengan dua wanita yang tidak atraktif. Parah sih. Bukan disudutkan, tapi kita menampar dengan fakta. Gitu ya, benar, gitu ya. Dasar lelaki. Paras bro. Mentang-mentang dia cowok sendiri di sini ya. Kayaknya kamu harus cari. Iya emang. Biasanya gitu nggak sih, katanya lelaki lebih suka ngelihat wajahnya, entah apa. Tapi kayak ya nggak salah juga sih maksudnya. Nggak salah juga sih maksudnya sebenarnya. kayak gini loh guys. Lu berapa banyak sih lu ngelihat pasangan yang ceweknya cantik banget, cowoknya tuh kayak B aja gitu. Iya, nggak salah sih.
Gak salah sih kalau itu mah. Ya kan gue kayak ini ceweknya kenapa mau sih sama dia cowok, tapi kayak ya nggak kenal gitu loh, jadi kayak oh, ya udah gitu. Ya udah lah ya, mau gimana lagi, namanya juga jodoh kan, kita gak bisa mengejat. Iya sih, benar. Iya benar, valid. Valid. Kali ini sih, kalau kira-kira kalau menurut kamu ya, anime atau mungkin manhwa atau manga romance nih, rekomendasi dari kamu sendiri yang menurut kamu ceritanya itu menurut kamu tuh paling the best banget lah istilahnya, Aduh, dari segi aduh, visual lah, manga apa story lah, atau mungkin apalah. waduh, Dari kamu saya apa gitu? gue akan baca Mahwa nih, sampai lupa nih judulnya apa nih, tapi ada favorit aku dari dulu sampai sekarang. Judulnya itu genrenya tapi bukan ini ya, bukan kerajaan ya, agak sesuatu hal yang rada wow, karena aku kebanyakan nontonnya genre kerajaan kan. Iya. Apa ya judulnya ya? Kayak bener-bener apa ya, bagus banget gitu, tapi udah tamat. Oh, kalau kalian tahu ada di webtoon juga ternyata. Judulnya Daytime Star. Apa? Daytime Star. Iya, itu bagus banget aja. Oke. Iya bener, kayak sebagus itu, aku tuh bacanya sampai kayak gitu, kayak Gitu ya, aduh. sumpah lucu banget. Kayak Nice. kalian harus baca itu karena itu bagus. Oke. Kayak ini bukan tipe apa ya, MC-nya tuh bukan tipe kayak yang red flag gitu loh, kayak itu sehijau hutan Amazon. Di tanah Amazon gitu ya, aduh. Sehijau itu Kak. Bisa dicoba. Terus kalau bahwa yang baru sih ya, aku ngikutin, aduh lupa juga judulnya itu. Apa? Aduh, yang ceweknya namanya Tia. Aduh, itu yang kerajaan gitu sih. Aduh, lupa aku. Judulnya apa, ada aduh, judulnya apa? Ya mungkin nanti dari penonton bisa lah apa komen di Iya, bawah, siapa aduh, tahu lupa. kenal Sumpah, dengan karakter dari manhwanya itu, namanya Iya. Tia itu ya. Ada kalau nggak salah apa ya, ada matriarch gitu. Terus Ah. tapi ada satu lagi bahwa yang aku lagi suka banget, Aesop Relationship. Itu bagus, sumpah. Itu modern tapi jadi karakternya itu apa ya? Iya, dia kan kayak ini ya, apa, orang kaya gitulah. Cuman tapi kayak dia tuh beda gitu loh dari biasanya kan orang kaya tuh kayak apa ya, kayak apa sih namanya, kayak cold banget gitu, terus strict gitu kan. Cuman kalau di sini tuh dia tuh karakternya kayak bocil, bener-bener kayak apa ya, bocil baru jatuh cinta. Lucu banget dah. Gitu. Sumpah. Soalnya si cowoknya ini, MC-nya ini, dia itu udah umurnya udah 30 tahun tapi kayak gak pernah pacaran gitu loh. Terus sekalinya kenal satu cewek langsung kayak gitu. kayak bocil gitu, kayak bocil SMP. Aduh. Sumpah lucu. Kelakuannya kayak bocil SMP. Baca, itu ada novelnya, masa? Terus kalau jadi anime? Iya, ada novel. Jadi mahwa. Katanya mau jadi itu juga sih, apa namanya, drama ya katanya, tapi nggak tahu. Kalau jadi drama, aku apakah ada yang visual yang cocok? Nggak tahu. Susah itu di visual. Coba nonton nggak ya kalau jadi drama tuh? Wah, tonton sih, bagus sumpah. Nonton nggak sih? Bagus sumpah. Mantep coy, mantep, kayak coba nonton sih aku sih. Mantep. Terus kalau anime ya udah lama sih aku nggak itu, cuman anime. Maksudnya aku ngikutin musim sekarang cuman Prosidere, musim kemarin Black Butler, sama kalau anime apa ya? Udah Tensura. Iya, boleh. Tensura, ya aku ngikutin sih, cuman Tensura kan nggak semua orang suka ya, karena rapat mulu. Iya, anime rapat. Katanya nggak suka, padahal seru rapatnya di situ. Iya, tapi apaan mulu ya, kalau anime ya,
ada tuh yang lucu banget romance tapi aduh lupa. Oh itu Efek Ice itu loh yang cowoknya ngeluarin SS itu. Ice. keluarin es. Iya, Ice. Aduh, cool guy apa itu yang dari fiktif yang rambutnya cowoknya warna putih. Apa jangan-jangan yang wanitanya yang itu? Yang disabilitas itu? Bukan. Bukan. Ceweknya tuh Yang ini. kantoran, bukan kuliah itu mah apa yang ada sains-sainnya itu ya. Lupa aku judulnya itu yang kamu ngomongin. Bukan, itu loh yang dari Pixif, sumpah bagus itu. Wah, kalau Aduh, itu yang nggak dia ngikutin kok cowoknya itu. keturunan Onna apa? Yuki Onna, Oh, dia sekarang nggak ada yang tahu kah? Malu. Pernah Apa dengar, itu kenal coy? pernah lihat judulnya. Sumpah. Pernah lihat judulnya aja sih lebih tepatnya. Kenal. Aku Sumpah. kedengeran SS gitu malah kayak inget Yuri on Ice anjir. Waduh, itu bukan genre. Mika Hana udah. Jangan nggak usah komen. Ceritanya panjang. Wow. Tapi aku juga nonton by the way Yuri on Ice. Di Iya. cancel kan dia? Iya. Movie-nya nggak ya? Apa ya movie-nya di cancel? Kayaknya di cancel ya. Iya, sad Tapi sekali ya. Itu ceritanya panjang lah. Kenapa aku bisa tahu gitu kan? Nama animenya tuh ceritanya panjang banget dah. Aku tahu gara-gara dulu emang ngikutin genre peranimean ya. Dulu saya amat sangat mengikuti genre. Terus karena temen gue banyaknya fujoshi jadi ya gimana? Oh iya. Susah sih kalau kebanyakan fujoshi. Iya sih. Yep. Agak-agak ada tuh. Iya emang sekarang kebetulan dia bisa gambar ya. Kayaknya kalau nggak salah gambaran dia ada NSFP ya. Aduh, Sumpah kalau kalian pernah baca manga-manga yang apa ya, yang belok-belok gitu, style dia tuh kayak gitu anjir, kayak cocok gitu. I see. Satu kata sih, Mika. Infokan ya. Waduh, Buat Aku viewer nggak ikut-ikut. di ini. waduh. Buat viewer di channelnya Hana, silahkan diinfokan Mika. Waduh, jangan di sini. nggak saya infokan, tidak saya infokan itu. Tapi dari kayak apa ya, dari talent-talentnya kan, Mika kamu tadi kan cerita kalau misalkan teman-temanmu tuh ya jago gambar. Mika kamu juga apa ya, punya skill lah gambar. Pernah ini enggak? Pernah ada antara teman-temanmu atau mungkin kamu sendiri pernah ini enggak? Pernah dapat istilahnya monetary value atau mungkin cuan lah istilahnya dari Oh alah, komis tah. skill gambar gitu. Ya, Komis. komik bisa, kalau Komis. commission ya bisa. Temenku aktif komis sih, ya dua-duanya di PayPal. Oh, Ambil damn, ya, gila. ngambil ranah luar negeri kemarin baru dapet klien. Dia gambarnya emang bagus banget gitu, kayak apa ya, emang udah passionnya di situ gitu loh. Yes. Kayak bener-bener. Kalau satu lagi temen aku ada yang buka komisi yang pakai rupiah ya. Cuman kalau temen aku yang satu lagi itu tuh dia ini sih emang dolar sih mainannya. Udah makin kaya tuh orangnya. Iya, kalau saya mah cuman hobi doang sih. Gambar karena hobi, bukan gambar karena ingin. Enggak, mereka juga gambar karena hobi. Nice sih. Iya. Ingin apa ya? Ingin value lebih gitu loh. Apa sih? Ya gitulah Kayak ada pokoknya. ini loh, kayak ada skill yang lebih akhirnya dihargakan gitu kan, ada value. Iya, by the way, sebenarnya ya hampir semua ini apa temen aku yang satu lagi tuh dia tuh aktif di Komifuro. Oh. Ya, jadi kalian bisa membayangkan betapa passionnya dia. Sampai aktif di Kayak Komifuro. ya, Wow sih. iya sih, benar. Udah skala kayak gitu sih. Cuman kayak yang udah gak aktif lagi soalnya sibuk kuliah. Ya sih, kadang kuliah tuh bikin semua hobi, semua passion tuh ditinggalkan. Benar, valid.
Bener sih, bener. Aku aja udah nggak gambar lagi sejak kuliah sih. Maka dari itu aku Karena ajak. emang ini ya, karena emang jadwal kuliah gitu ya, ada tuntutan. Iya benar sih, tuntutan. Iya sih. Apalagi aku banyak laprak. Ya, Budak laprak ya guys ya. Lihatlah teman-teman aku ini Laprak, pada guys. save-nya tulisannya budak laprak guys. Nggak apa-apa. Oh iya, kira-kira kalau misalnya rekomendasi nih, platform mana yang sering kamu baca manga-manganya, misal kayak website mana atau aplikasi mana gitu, mungkin bisa nih di-share ke viewer-viewer aku di sini sama Aduh, ilegal apa non ilegal? Ilegal apa legal? terserah. Yang legal. Kalau legal Jangan. tentunya webtoon ya guys ya, webtoon kakao. Udah bukan kakao page lagi ya, lupa kakao webtoon ya sekarang namanya. Ya. Terus ya itu yang legal. Kalau yang Gitu yang ya. nah itu biasanya New Toki. Duh, gila. Ternyata gini ya. New Toki. Ternyata dari channel YouTube-nya Hana nih, kita nggak boleh hal-hal yang berbau NSFW, tapi yang ilegal boleh gitu ya. Waduh. Gitu ya. Itu tidak apa-apa Kak. Karena biasanya karena kalau kamu membaca banyak manhwa, dan dulu aku menghabiskan hampir semua uang jajanku tuh dibaca manhwa, karena dulu aku bener-bener aku dulu di kakao webtoon dulu aku. Waktu itu namanya masih webcomic. Terus dari webcomic kan jadi kakao page, jadi kakao webtoon kan. Itu dulu aku legal loh guys. Gila. Sampai Aku baca lebih dari tiga title. Aku benar-benar baca tuh banyak banget. Aku for information, aku ngikutin manhwa kerajaan itu udah dari yang Abandon Empress. Jadi sebelum dari webtoon udah banyak webtoon kerajaan gitu kan belum masuk ya. Waktu itu masih eranya webtoon Indo. Nah itu aku udah baca sebenarnya dari dulu, dari situ. Gila. Aku veteran guys. Gila. Veteran sepuh. Udah wibu veteran, udah sepuh coy, udah gak bisa Iya, senggol. Iya kayak Who Made Me a Princess tuh. Aku tuh kan kalian banyaknya biasanya ya. Aku kan masih ngikutin fandom manhwa ya. Kebanyakan tuh masuk ke rabbit hole itu kan dari Who Made Me a Princess ya. Kalau di Indo ya. Iya. Tapi kalau aku tuh udah sebelum itu. Udah kayak ini nggak bisa dibanggakan sih, cuman aku udah dari zamannya Abandon Emperor sama apa tuh yang Daughter of Emperor ya, yang warna pink itu, ceweknya aku lupa itu masalah Daughter of Emperor. Aku udah dari zaman itu. I see. Itu juga gara-gara ini sebenarnya jadi kan aku nge-scroll IG kan, terus ada itu iklan Abandon Empress Allah, aku lupa lah itu loh pokoknya judulnya. Terus aku kayak, apaan ini gitu. Soalnya kan waktu itu cowoknya yang di iklan itu cowoknya itu kan timeline pertama ya, dimana timeline pertama itu cowoknya tuh kayak bangsat gitu. Terus dia kayak nampol ceweknya gitu, kayak apa ini, aku jadi baca gitu. Ya aku download dan aku baca ya. Gitu ya, ternyata termakan juga gitu kan. Iya, kemakan iklan adalah saya ya guys ya. Iya benar sekali. Dan aku juga baca manhwa juga gara-gara iklan Mangatun sih, jadi ya bagaimana. Intinya kita semua korban iklan ya guys ya. Iya, iklan Instagram membunuhmu. Benar. Gak salah sih. Oh nah, terus ini nih kan kita kan juga udah bahas-bahas tentang manga, manhwa, anime dan sebagainya. Dan mungkin biasanya ada karya-karya komik lain ya dari negara-negara lain. Nah, kira-kira nih, kamu lebih suka misalnya dalam soal komik ya, kamu lebih suka yang dari manga atau manhwa atau komik yang dari barat atau semacamnya, atau gimana nih? Paling favorit lah. Kalau dari aku lebih suka baca tipe
webtoon sih. Jadi kayak kalau itu ditanya ya aku bacanya manhwa sih. Cuman kalau manga sendiri aku lebih suka yang manga pakai style webtoon gitu loh. Yang misalnya itu manga-manga dari Pixiv itu kan bisa style webtoon ya, stripnya ya, panelnya ya. Ya. Jadi kayak aku karena udah terlalu terbiasa dimanjakan oleh panel manhwa, jadi ya aku akan jawabnya manhwa sih. Oke. Kalau dari kalian sendiri Mana ya? Dulu sempet kalau bicara soal ini ya, kalau bicara soal antara style apa ya, platformnya gitu. Dulu sempet lebih baca manga sih. Karena kan dulu sejak kecil tuh kan aku baca itu komik Conan gitu kan. Sama-sama read Conan. Gitu Waduh, sama kita ini kawan. Nah, jadi gini, nah emang apa ya? Aku sama Mika tuh emang miliar menit. Iya banget. Jadi Conan apa? Degenerate-nya Conan kita ini. Jadi apa ya? Baca-baca Conan tuh lebih familiar gitu ya. Udah baca-baca aja. Cuman kalau sekarang aku lebih ke novel. Pertanyaan. Apakah kamu alumni Conanian? Tar. Kok mau ditanyain Conan malah ditanyain aku alumni Conan apa enggak? Wah, ini penting ini karena veteran biasanya baca di Conanian. ini sih kalau apa ya, aku nggak mau mengekspos diri sendiri deh, nggak jadi. Ini penting ini karena wibu-wibu veteran ini kalau baca Conan dulu di Conanian Scanlation ya. Sekarang udah nggak update lagi soalnya. Iya. Malah kayak ekspos. Aku bilang iya, aduh. Terekspos juga akhirnya, By the way, guys. karakter favorit kamu apa? Karakter favorit di Conan apa? Aku nggak tahu nama aslinya sih ya, karena rata-rata kan kita ngelihatnya tuh bentuk kecilnya gitu ya. Tapi namanya Aibara nggak sih? Yang kecil itu aku lupa nama aslinya siapa. Kamu cinta Ai ta? Iya. Miyano Shiho. Iya, Mirsio. Aja. Bro. Dekat supremasi, man. Oh my god. Temenan aku Kuriyare sih. Ya, Toru Amuro Toru. Yang apa? Yang seiyunya kena skandal. Itu. Iya, tau nggak guys? Yang seiyunya kena skandal. Dia juga nge-seiyuin Sabo One Piece. Oh. Iya. Iya, bener. Iya, kena skandal, coy. Dia diganti. Oh, itu diganti. Diganti seiyunya. Anjir. Sumpah ya, aku nggak tahu. Boleh ngomongin skandal seiyunya Toru Amuro nggak sih? Ya, Wah, mungkin balik lagi. Enggak nih, Bu. Kalau si Boy gue terkenal si anak sih, ini channelnya dia. Hijau nggak nih, Bu? Ya, omongin sedikit aja, spill dikit aja deh. Ya, jadi gini guys, secara garis besarnya ya. Jadi katanya si seiyunya Amuro Toru ini dia itu apa ya? Kayak dia nyari penggemarnya, terus habis itu ya dikencan gitu lah, selingkuhnya kayak gitu. Iya padahal gitu ya. Iya kan kalau kamu lihat dari tampang seiyunya tuh maksudnya dia kan udah udah lumayan tua ya, bukan yang kayak Miyano Mamoru, bukan. Udah namanya juga veteran kan, jadi seiyu veteran tapi suaranya tuh masih itu dia. Iya, jadi dia gelurnya tuh pakai karakter seiyunya itu, makanya gara-gara itu diganti semua. Udah. Saran saya kita mending pindah dulu. Holy.
Wah, Pindah saya dulu, mau angkat tangan. pindah dulu, Gila. pindah dulu. Kita aja belum selesai. Agak lain kalian. Nah, ini sih apa namanya? Kan kita kan juga udah banyak ngomong nih, banyak hal tentang ya anime, manga dan sebagainya. Dan kira-kira sih, kalau menurut Kak Mika sendiri nih, apakah apa ya untuk peminatnya orang-orang Indo ini terhadap manga sama anime nih banyak atau dikit? Banyak lah orang tiap hari. Maksudnya tiap event tuh kayak, kalau kami ikutin event tahunan kayak Komifuro ya, itu aku kan ngikutinnya udah dari masih di Smesco ya, masih di Cawang ya, dekat Cawang situ. Sampai sekarang udah pindah ke BSD. Itu makin lama tentunya kan makin meledak ya, apalagi waktu ada istilah wibu COVID. Iya, bener-bener. Iya, Jadi banyak banget sih, bener-bener kayak apa ya, makin lama ya makin terkenal gitu loh. Kalau dulu tuh acara event wibu, maksudnya di daerah-daerah si Jabodetabek ya khususnya, itu tuh kayak ya cuma sedikit gitu loh, kayak GJUI, terus AFID, terus ya masih kayak yang gitu-gitu lah. Kan sekarang ada kayak Kecil gitu ya. Connection, terus waktu ke GJUI-nya juga udah kayak gede, terus ada yang comeback lagi ya, AFID ya, comeback kalau nggak salah, kan comeback lagi ya. Terus Iya, bener. juga Komif kemarin kebetulan, jadi gini kan, dulu tuh kan Komif itu tahun satu kali setahun ya, sekarang kan 2 kali setahun. Jadi kayak dan Komif yang terakhir itu venue-nya nyawanya gede banget gitu, lebih gede dibandingkan yang kemarin sih, kayak bener-bener hall-nya gede banget. Terus ada Impact Nation juga kan. Iya. Jadi kayak itu kan baru tuh yang kebetulan aku juga mengikuti ranah apa ya, event wibu. Iya, event wibu. Ya, kalau event wibu itu, kalau mahua juga sebenarnya lumayan diminati ya, terutama di kalangan wanita-wanita ya. Siapa tidak suka cowok ganteng ya? Siapa tidak suka? Nah, itu awal banyak yang suka genre-genre mahua itu, impact-nya paling besar tuh emang dari webtoon sih gitu. Nggak salah sih. Bener-bener dari webtoon langsung impact-nya gede banget gitu, sampai kayak kalau kamu ke maaf, web ilegal, Iya. itu kamu bakal nemuin banyak banget dari translatean dari cewek Indo, banyak banget translateannya dibandingkan yang Inggris. Sumpah nggak bohong, translatean Indo tuh kayak update banget coy sama Koreanya. Gila sih. Passion itu. Dan kebetulan aku kenal juga salah satu orang yang sempet di ranah pertranslatean, tapi dia translate-nya dari Korea ke Inggris. Dia sampai punya bela-belain beli nomor Korea buat bikin translate. Gitu ya ampun. Ya, karena kalau di Never apa di mana gitu, apa di mana gitu ya, pokoknya lupa di web mana, pokoknya web legal ya. Itu tuh kalau 15 plus itu harus masukin itu nomor ya. Jadi sampai kayak segila itu. Jadi kayak banyak sih. Kebetulan kalau maaf ya, kalau misalnya normi itu pasti pernah baca mahwa, nggak mungkin nggak. Sampai segitunya. Iya, karena webtoon tuh seviral itu, Kak. Gila sih, iya sih, benar sih. Kayak Nggak salah sih. Kayak coba siapa yang mau bantah argumen tersebut? Tidak ada, karena emang Ada sih, nggak ada. Emang bener. Pas masa-masa jayanya gitu nggak sih? iya, zaman Indo ya, maksudnya webtoon masih ngarah ke komikus Indo ya. Itu kan bener-bener siapa yang nggak tahu Pas Trigade? Tapi waktu itu bukan Pas Trigade, apa namanya? Aduh, lupa. Apa nih? Itu sebelum Pas Trigade tuh yang My Pre-Wedding. Itu, ya pre-wedding. Iya kan lanjutannya kan Pas Trigade ya. Iya. Itu kan sebenarnya komikusnya tuh udah terkenal di Rayon, guys. Oh, Iya. Kalau kalian ngikutin Rayon,
terus ngikutin apa tuh satu lagi saingannya, aduh lupa namanya. Nah itu sebenarnya Anissa Niswiani itu udah terkenal dulu, cuman tuh kayak Gila pas sih. di webtoon tuh langsung kayak terkenal banget gitu. Apalagi My Gila Prewedding sih, tuh gila sih. paling bagus gambarnya di webtoon challenge ya. Jadi kayak Nggak salah sih. impactnya tuh gede gitu loh. Nggak salah sih Klik mah. Gila sih, Di gila sih, gila, Eknoid gila, juga, gila, gila, gila. Eknoid. Jangan lupa Eknoid dulu tuh. Walaupun saya personally nggak terlalu suka sama Eknoid karena awalnya sebenarnya bagus, cuma tuh kayak apa ya? Ya awalnya Iya, bagus, lama. tengah-tengahnya tuh Iya bener, kayak dilama-lamain gitu loh kayak. yang ada lain filternya udah banyak tamat, banget. yang lain waktu itu kan di zaman dia yang udah masuk ke yang official, yang lain tuh udah pada tamat dan dia tuh belum tamat. Iya sih. Nggak Dulu salah sih. dulu sempet iseng-iseng baca gitu kan. Aku iseng-iseng dulu baca. Awalnya bagus, cuman nggak selesai ya udah lost interest lah ya. Iya bener. Terus alasan kenapa aku download webtoon tuh sebenarnya gara-gara Juki. Kalau di aku Si tuh Juki. dulu alumni ini loh. Iya, dulu tuh aku alumni apa ya? Warna APP-nya warna warna oranye tapi berbayar pakai pulsa. Aku lupa. Itu Oh. kreator lokal banyak di situ dulu. Oh, Namanya lupa. apa sih? Iya, aku juga lupa namanya. Pokoknya bener-bener zaman situ tuh. Lama sih, udah lama banget sih itu. Orange Mamaji nggak sih? Orange Smart. Bukan, yang ini loh apa? Aplikasi yang yang warna oranye. Terus bisa bayar pakai pulsa. Aduh, lupa namanya. Tapi aku juga baca kok Orange Marmalade. Iya. Aku baca loh guys, Orange Marmalade. Itu yang Gitu. itu ya. Iya, itu ceritanya paling bagus sih kalau Unbreakable ya, yang romance. vampir itu bagus Iya. sih. Terus Dice juga aku baca. Guys juga baca. Nobles juga. Guys, Nobles. Iya, awal-awal webtoon tuh aku baca hampir semuanya. Iya, sama. Lukisun baca nggak sih? Aku Lukisun Aku baca awal doang. Baca. awal doang. Awalnya. Sama sih, sama. Apa lagi ya? Pokoknya banyak Apa banget lagi ya sih. awal? Dulu yang Iya. apa? Aku lupa sih. Cuman pas itu yang apa webtoon isinya kayak tradisi Indo kita tarungin gitu. Apa lagi namanya Mika? Mana kalau denger apa ya namanya? Yang mana? Yang mereka tuh punya kayak droid gitu loh. Droid Oh, ditarung-tarungin. Nusantara Droid War. Nusantara War. Iya, Nusantara War. Gua Iya. baca. Aku juga baca Gila, itu, sering cuy. banget itu. Baca sih, keren, Iya, seru. bener. Itu karya Indo yang sangat keren banget menurut gua. Iya sih, bener, keren banget itu. Bener. Idenya aja bagus sih, Iya. Iya, sumpah aku pas baca itu kan waktu itu dia kan sempet ganti artis ya waktu itu. Iya, Aku iya. sebenarnya sempet kecewa sih karena kenapa diganti artisnya padahal bagus tapi apa sih ceritanya bagus. Jadi ya udah lanjut. Iya sih, tetep. Dan dia akhirnya maksa untuk mengakhiri ceritanya, padahal bagus banget kalau dilanjutin. Iya sih. Ya, tapi itu terbilang cukup panjang sih Nusantara War tuh. Iya, cuman kayak Lumayan gak sih itu berapa? ya lumayan panjang. Tapi Cukup panjang untuk webtoon Indo itu cukup panjang. Soalnya Iya. ada yang lebih pendek dibandingkan itu yang kena kapak karena nggak laku. Oh, Lupa. Sedih. emang sih. Oh, Ada ingat, juga yang ingat. kena skandal guys, kalian tau nggak? Yang Itu loh, yang apa yang anak SMA pada cerdas-cerdas gitu terus dikumpulin jadi satu tim, tau nggak? Satu. Mahwanya pernah lihat sih kalau nggak salah pernah dengar. itu loh, 306 study tour, study room, iya, Oh, itu room itu. Itu. iya itu kan skandal guys, itu skandal guys itu, Emang kenapa apa lupa? iya jadi gini Malah gak itu ngikutin. bikin merchandise gitu kan, terus habis itu kayak ibaratnya kayak nipu gitu loh. Oh, kayak scam. Komikusnya tuh problematik banget, terus habis itu akhirnya dikapakin kan, diakhirinnya makanya rada-rada aneh itu. Kayak tiba-tiba Sumpah. ya ini nggak sama cowok itu kayak Kayak endingnya false banget gak sih?
bener-bener kayak ya langsung kaget gitu lah aku, karena ya aku dulu ngikutin banget sih emang. Iya. Agak gimana gitu ya, tapi emang webtoon lama nostalgia banget sih kata gue. Iya bener valid, karena bener-bener kayak oh my god. Ya, well, ya bacaan-bacaan anime, manga dan ya sebagainya, manhwa itu webtoon dan ya webtoon juga manhwa sih. Gimana sih? Yang itu kan emang manhwa, ya ampun. Aduh, sorry. Tidak salah. Dia salah sih. Nah, itu tuh juga sudah banyak memberikan kayak kita banyak hiburan dan juga mungkin semoga semakin seru-seru sih ceritanya ke depannya sih ya. Bener sih. Iya benar valid. Dan Bener sih, harusnya semakin semakin lama gitu kan, semakin maju tuh moga aja nanti bisa memberikan sesuatu yang berkualitas lah ya, biar kita bisa nikmatin lagi, coy. Aku masih ngikutin guys. Aku masih ngikutin mahwa. Terus mahwa yang mau comeback itu ada satu yang comeback setelah 2 tahun tuh. Gila itu bagus. Apa ya judulnya? Itu misteri juga, ada misterinya. Ya infokan coy, kelarin istrinya. Infokan kita, infokan. Lupa pokoknya ceweknya MC-nya tuh masih kecil gitu loh. Terus dia kayak mau diadopsi gitu sama ceritanya di novelnya yang dia transmigrasi itu ceritanya itu villainnya tapi dia baik. Ya Iya jadi sih. ayah anak aduh lupa itu judulnya apa, itu mau comeback itu setelah 2 tahun. Infokan. Oh ya aku jadi inget deh mahwa yang aku cukup suka, apa ya, itu juga apa komikusnya nggak bisa ngelanjutin karena ada skandal juga. Banyak skandal. Wih, komikus malah banyak-banyakan skandal ya. Ya, tapi yang ini skandalnya valid, maksudnya salahnya tuh dari pihak Never ya. Kalau di Korea kan nyebutnya bukan webtoon ya, Never ya. Jadi gini, dia itu hamil ya, tapi masih ngelanjutin ini kan karena dipaksa comeback mahwanya. Dia sampai keguguran cuy, kayak Allah kasihan banget. Gila cuy. Ya sih. Favorit banget aku. Dan Itu bener-bener favorit aku dan kayaknya sih nggak bakal dilanjut ya itu. Sumpah artnya bagus banget guys, nggak bohong. ya. Artnya top chair. Sedih. lah sih, sedih sih. Iya sedih banget sih. Ya jadi sebenarnya ya di lingkungan webtoon itu ya nggak sehat sebenarnya. Sumpah yang ngomong ini tuh bukan cuma 1 atau 2 orang ya, dan juga bukan yang lokal ya, bukan cuman yang Korea juga, yang lokal pun juga sama gitu loh. Dari beres ya gitu ya. Iya benar, jadi ya sad sih tapi nggak lanjut. Makanya cuy gila, itu kayak apa ya, trope-nya tuh lumayan jarang gitu. Kayak nggak yang apa sih, yang nggak mainstream gitu loh, yang dari apa, yang itu loh, yang ML-nya ditangkap gitu. Iya. Itu kan jarang banget ya. Jarang banget. Itu jarang banget, apalagi yang gambarnya sebagus itu. Itu favorit aku dan itu masih berkeliaran di reels. Masih berkeliaran di reels gitu. Iya. Emang sebagus itu. Mahwanya emang sebagus itu. Aku bener-bener ingin itu comeback, ya Allah, aku pengen itu comeback. Tapi aku lupa judulnya apa. Pokoknya Sama aja. kalau ada yang tahu, ya pasti banyak yang tahu sih. Kayaknya ada yang tahu, pasti ada yang tahu. Langsung aja komen di bawah, guys. Yang pokoknya ceweknya rambut kuning, cowoknya abu-abu. Terus mereka itu keluarganya musuhan. Iya, terus ceweknya tuh matanya merah. Sumpah pasti kalian bilang ada yang tahu. Aku tahu judulnya, bentar.
Oh ini, the way to protect the female leads of the brother. Iya. Itu bagus banget sumpah. boleh sih. Nanti dicoba. Sumpah bagus ngebohong bagus. Sama satu lagi ceritanya balik muter waktu sih, itu judulnya apa ya? Princess in Print atau apa gitu, lupa. Itu bagus. Itu juga kena skandal lagi. Iya, mangakanya dipaksa kerja rodi. Ya, kerja rodi semua tuh Emang gak sehat, gila. Emang lingkungan webtoon tidak sehat, guys. Dunia webtoon tidak baik-baik saja. Kayaknya kalau kerja roti itu semuanya deh, semua perusahaan. hampir semua sih. Ada kerja rodi semua. Bener sih, gak salah sih. Sama apa ya yang baru tamat itu juga ada bagus. Aduh, lupa judulnya. Kenapa aku banyak lupa judul? Karena aku terlalu banyak baca manga. Betul. Kebanyakan baca malah lupa gitu kan. Iya, sama aku kan bacanya translatean ilegal ya guys ya, jangan ya. Jadi kalau ilegal itu kan kucing-kucingan tuh sama kakao webtoon ya. Kadang judulnya tuh nyeleneh banget gitu, apa yang lupa judul aslinya apa. Iya sih. Gitu sampean. Gak salah Coba. sih. Well, Ya lupa judulnya apa. Oke. Oh ya guys, BTW ini kita sudah 1 jam. Waduh, tidak terasa. Terasa udah 1 jam sih. Dan ya mungkin karena kita juga udah banyak hal yang udah dibahas, mungkin untuk episode kali ini sampai di sini dulu ya guys ya. Kalau misalnya ada bahasan lanjutan tentang apa topik yang hampir sama lagi atau mungkin lebih baru lagi, mungkin nanti kita bisa bicarakan lagi di lain episode podcast. Ya nggak sih? Kalau mau minta rekomendasi romance terutama mahwa, datanglah ke aku karena aku banyak sekali. Langsung infokan gitu ya. Tapi sebelum tanya-tanya di komen nih soal referensi-referensi, jangan lupa klik like, klik subscribe, terus sama belnya dinyalain dong, biar nanti ada notifikasi gini lagi. Bener. Biar nggak ketinggalan ya. Bener ya, biar kalau misalkan ada podcast gini lagi nggak ketinggalan. Iya, benar, valid. Jangan lupa guys. Bener, dan jangan lupa juga ini nanti bakal ada teman-teman yang bakal debut juga. Jadi bakal banyak juga nanti orang-orang baru, gak hanya aku sama Rain sama ya nanti kalau Mika mau misalnya memang beneran jadi staff kita, ya nanti dia bakal debut juga ya guys ya. Tiap kamu podcastnya tiba-tiba debut gitu ya. Iya, tiba-tiba debut gitu. Kayak Rain ini kan kemarin barusan di podcastin tuh tiba-tiba debut. Ya. Gitu sampean, aduh. Ya. Dan mungkin ya kita bisa akhir sesi podcast kali ini. Selamat malam everybody dan selamat beristirahat, sampai jumpa, bye 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 semua. Selamat malam.